Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman dan Bu Atun selaku guru matematika kelas 12 IPS 4. Sebelum saya dan teman-teman dari kelompok 3 menjelaskan materi saat ini, saya ingin mengingatkan bahwa jangan lupa mengikuti protokol pandemi untuk menghindari COVID-19, yaitu jangan lupa memakai face shield maupun memakai masker. Peluang terbagi menjadi peluang komplemen yang akan diterangkan oleh Hoirunisa adalah, kemudian peluang kejadian saling lepas oleh Hilinda Distasari, lalu peluang kejadian tidak saling lepas oleh Karisda Putri, dan peluang kejadian saling bebas oleh saya sendiri. Kita mulai dengan pengertian komplemen. Apa itu komplemen? Komplemen kejadian E adalah kejadian bukan E atau bukan kejadian E. Komplemen itu dilambangkan dengan C. Peluang kejadian E ditambah dengan peluang kejadian E komplemen itu sama dengan 1. Maka rumus komplemen adalah 1 dikurang dengan peluang E komplemen. Sekarang kita memasuki contoh soal. Yang pertama, soalnya adalah dilemparkan 2 buah dadu. Peluang terambilnya jumlah mata dadu yang hasilnya kurang dari 11 adalah, nah kalau mencari peluang terambilnya jumlah mata dadu yang hasilnya kurang dari 11 itu pastinya sangat banyak, maka kita menggunakan komplemennya. Jadi E komplemen adalah jumlah mata dadu yang lebih sama dengan dari 11. Maka itu ada 3, yaitu 5,6, 6,6, dan 6,5. Karena ini dijumlahkan semuanya lebih sama dengan 11. Maka peluang E komplemennya adalah jumlah ini, yaitu ada 3, dan jumlah ruang sampelnya yaitu 36. 3 per 36 disederhanakan menjadi 1 per 12. Maka peluang terambilnya jumlah mata dadu yang hasilnya kurang dari 11 adalah 1 dikurang dengan peluang komplemennya, yaitu 1 dikurang dengan 1 per 12, yaitu 11 per 12. Soal yang kedua adalah dari seperangkat kartu remi akan diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang terambilnya satu kartu yang bukan king merah. Nah, agar lebih mudah kita mencarinya komplemennya saja. Jadi E komplemennya itu berarti jumlah kartu king merah. Peluang E komplemennya itu berarti 2 per 52 karena king merah itu ada 2. Jadi 2 per 52 disederhanakan menjadi 1 per 26. Maka peluang terambilnya satu kartu yang bukan king merah adalah 1 dikurang dengan komplemennya, yaitu 1 per 26 sama dengan 25 per 26. Saya menjelaskan tentang bagian peluang kejadian saling lepas. Jadi, peluang saling lepas ini antara dua kejadian, yaitu kejadian A dan kejadian B ini tidak ada kaitannya sama sekali atau tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi kejadian A-nya itu dia memiliki kejadian sendiri dan kejadian B juga memiliki kejadian sendiri. Jadi kedua kejadian ini tidak ada hubungan atau irisan. Di sini sudah saya tuliskan bahwa rumusnya ini adalah peluang A gabungan B itu sama aja peluang A ditambah peluang B. Jadi simbol ditambah ini bisa dikaitkan dengan kata kunci atau. Jadi jika di soalnya itu ada kata-kata atau, berarti di situ rumusnya makanya saya akan memberikan satu contoh soal, yaitu di sini terdapat soal pada pelemparan 2 dadu tentukanlah peluang munculnya jumlah mata dadu 5 atau 8. Jadi di sini ada kata kunci atau. Tadi sudah saya katakan jika ada kata kunci atau berarti di situ kita jumlahkan. Lalu kita masukin aja nih jumlah mata dadu yang berjumlah 5 itu ada 4, yaitu yang pertama ada 1 ditambah 4, yang kedua ada 2 ditambah 3, yang ketiga ada 3 ditambah 2, terus yang keempat ada 4 ditambah 1. Lalu cara kedua kita mencari jumlah mata dadu yang berjumlah 8, yaitu ada 5. Ada 2 ditambah 6, 3 ditambah 5, 4 ditambah 4, 5 ditambah 3, dan 6 ditambah 2. Di sini yang berjumlah 8 ada 5. Lalu kita masukin aja ke rumusnya. Rumusnya itu adalah peluang 5 ditambah peluang 8. Tadi sudah kita cari, peluang 5 itu ada 4 yang berjumlah 5. Lalu yang peluang 8 itu terdapat 5 yang jumlahnya 8. Kenapa ini per 36? Karena di sini sudah disebutkan bahwa ada pelemparan 2 dadu. Lalu kita masukkan saja 4 per 36 ditambah 5 per 36, hasilnya 9 per 36, lalu kita kecilkan jadi 1 per 6. Peluang kejadian tidak saling lepas. Dua buah kejadian dikatakan tidak saling lepas apabila terdapat elemen yang sama antara kejadian yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, kejadian A merupakan kejadian munculnya mata dadu 1, dan kejadian B adalah kejadian munculnya mata dadu bilangan ganjil. Karena satu juga bilangan ganjil, maka kejadian A dan B tidak saling lepas. Rumus dari kejadian tidak saling lepas itu adalah
peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Berikut contoh soal beserta penjelasannya. 2 bola diberi nomor 1 sampai 20. Diambil 1 bola secara acak. Tentukanlah terambilnya bola genap atau kelipatan 6. S. Ruang sampelnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 20. NS-nya, banyaknya anggota ruang sampel itu ada 20. A. Kejadian terambilnya bola genap itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. NA-nya, banyaknya anggota A ada 10. B. Kejadian terambilnya bola kelipatan 6 sama dengan 6, 12, 18. NB-nya, banyaknya anggota B ada 3. Kemudian A irisan B sama dengan 6, 12, 18 karena ketiga angka tersebut terdapat di kejadian terambilnya bola genap serta kejadian terambilnya bola kelipatan 6. Lalu ruang sampel dari A irisan B ada 3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, yaitu peluang A atau B sama dengan NA per NS ditambah NB per NS dikurang NA irisan B per NS sama dengan 10 per 20 ditambah 3 per 20 dikurang 3 per 20 sama dengan 10 per 20. Kemudian kita kecilkan menjadi 1 per 2. Jadi peluang terambilnya bola genap atau kelipatan 6 itu 1 per 2. Peluang kejadian saling bebas. Peluang kejadian saling bebas adalah dua kejadian A dan B saling bebas jika apabila munculnya kejadian A tidak mempengaruhi munculnya kejadian B. Untuk A dan B saling bebas, peluang bahwa A dan B terjadi bersamaan adalah PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Nah, contoh soal pertama, dalam kotak 1 terdapat 3 bola merah dan 4 bola putih. Dalam kotak 2 terdapat 2 bola merah dan 7 bola putih. Dan setiap kotak diambil 1 bola secara acak. Peluang terambilnya bola putih dari kotak 1 dan bola merah dari kotak 2 adalah penyelesaiannya. Misal A adalah kejadian terambilnya bola putih dari kotak 1. Misal B adalah kejadian terambilnya bola merah dari kotak 2. Nah, jadi di kotak pertama ada 3 bola merah dan 4 bola putih. Di kotak 2 ada 2 bola merah dan 7 bola putih. Nah, dapat diselesaikan dengan rumus P A irisan B sama dengan PA dikali PB sama dengan jumlah bola putih di kotak 1 per jumlah bola di kotak 1 dikali jumlah bola merah di kotak 2 per jumlah bola di kotak 2 sama dengan jumlah bola putih di kotak 1 itu ada 4 per jumlah bola di kotak 1 itu ada 7, jadi 4 per 7 dikali jumlah bola merah di kotak 2 itu ada 2 per jumlah bola di kotak 2 tambah 7 sama dengan 9, jadi 2 per 9. Nah, jadi sama dengan 4 per 7 dikali 2 per 9 sama dengan 8 per 63. Jadi, peluang terambilnya bola putih dari kotak 1 dan bola merah dari kotak 2 adalah 8 per 63. Jadi, seperti ini untuk contoh soal pertama. Selanjutnya, contoh soal kedua. Jika sebuah dadu dan sekeping mata uang dilempar undi 1 kali bersama, maka peluang untuk memperoleh gambar pada mata uang dan bilangan ganjil pada dadu adalah cara penyelesaiannya. Misal A adalah kejadian muncul gambar pada mata uang. Misal B adalah kejadian muncul bilangan ganjil pada dadu. Jadi, PA sama dengan 1 per 2, PB sama dengan 3 per 6 atau 1 per 2. Nah, 1 per 2 ini didapat dari yang satu, kejadian muncul gambar pada mata uang, jadi gambar doang itu ada 1. Yang kedua, yang per 2-nya itu gambar dan angka, itu karena mata uang ada 2 sisi. Selanjutnya, yang 3 ini muncul bilangan ganjil pada dadu itu ada 1, 3, dan 5. Nah, yang per 6 itu bilangan pada dadu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, rumusnya PA irisan B sama dengan PA dikali PB sama dengan PA itu setengah dikali PB itu setengah, jadi setengah dikali setengah sama dengan PA irisan B sama dengan 1/4. Nah, jadi peluang untuk memperoleh gambar pada mata uang dan bilangan ganjil pada dadu adalah 1/4. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.